Oke. Oke, sudah direkam ya. Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini saya dan Pak Afif akan menyampaikan materi untuk pertemuan minggu kedua, yaitu tentang hukum Gauss gitu ya, tentang hukum Gauss. Jadi diharapkan gitu ya, dengan adanya soal-soal ini, pemahaman para mahasiswa di tiap kelas ya, di tiap kelas yang kalian asistensikan gitu ya, menjadi lebih paham gitu. Mungkin kalau di kelas perkuliahan dengan dosennya masih kurang banyak contoh-contoh soalnya, jadi dari tutorial ini mereka bisa lebih paham gitu ya, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di hukum Gauss gitu. Nah, baik, saya share screen dulu ya. Ini suara saya kedengeran kan ya? Terdengar, Bu. Oke. Oke, kelihatan screen saya? Halo? Sudah terlihat, Udah, Bu. udah terlihat ya. Jadi untuk tutorial ini ada 6 soal ya, untuk pemahaman teori flux listrik dan hukum Gauss ini. Jadi di sini 6 soal ini semua akan membahas tentang flux listrik dan hukum Gauss, dan ada juga beberapa teori yang harus nanti dikuatkan untuk mahasiswa-mahasiswanya. Nah, baik, kita mulai dari soal pertama ya. Jadi di soal pertama ini, di sini harapannya nanti para mahasiswanya itu bisa mampu memahami tentang flux listrik dan hukum Gauss. Gimana kita bisa mengukur kalau mahasiswa itu bisa mengerti atau enggak tentang apa yang sudah dipelajari di teori ini adalah dengan adanya pernyataan-pernyataan di bawah ini gitu ya. Oke, di sini ada 5 pernyataan gitu ya, ada 5 pernyataan di mana mahasiswa harus bisa membedakan apakah ini sebuah pernyataan yang benar atau sebuah pernyataan yang justru salah gitu ya. Oke, ini ya. Di soal nomor 1. Statementnya adalah flux medan listrik yang menembus suatu permukaan akan maksimum apabila medan listrik sejajar dengan vektor normal permukaan. Ini kan jawabannya adalah benar ya. Kenapa benar? Karena seperti yang udah dijelasin di teori perkuliahan ya, yang namanya medan listrik itu akan selalu tegak lurus dengan permukaannya, gitu ya. Ketika tegak lurus dengan permukaannya, berarti sudutnya itu adalah 0, medan listrik tegak lurus dengan permukaannya, berarti antara medan listrik dengan tetanya itu berarti sejajar kan ya, berarti sudutnya itu 0. Ketika balik lagi kita ke rumus flux listrik itu adalah E medan listriknya dikali luas permukaannya. Jadi ketika cos tetanya itu 0, berarti dia bernilai maksimum. Makanya benar pernyataan ini. Ketika flux medan listrik menembus suatu permukaan akan maksimum
bila medan listriknya sejajar dengan vektor normal permukaan. Mungkin sambil mengingat ini ya, di teori yang ini, gitu kan. Ya, jadi ketika sebuah medan listrik itu, ya, medan listrik itu sejajar dengan arah vektor normal permukaannya A ini, maka tetanya adalah 0. Ketika tetanya 0 gitu ya, cos 0 adalah nilainya 1. Makanya di sini dibilang nilai flux listrik ketika kondisinya tegak lurus permukaan, dia akan bernilai maksimum. Gitu. Bisa ya nanti dijelaskan ke mahasiswa di kelasnya masing-masing ya. Oke? Baik, Bu. Oke. Next. Yang kedua, pernyataan kedua. Jika suatu permukaan Gauss memiliki neto flux medan listrik 0, maka di dalam permukaan Gauss tidak ada muatan. Ini jawabannya benar atau salah? Ayo, gimana? Benar atau salah? Permukaan Gauss neto fluxnya itu 0, maka nggak ada muatan di dalamnya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Gimana nih asistennya? Kalau medan listriknya total ya, total flux medan listriknya 0. Benar atau salah? Masa harus saya tunjuk sih? Siapa sih namanya? Coba Tuani, coba. Benar atau salah pernyataan saya tadi? Jika suatu permukaan Gauss memiliki neto flux medan listrik 0, maka di dalam permukaan Gauss-nya tidak ada muatan. Nggak ada nih, Tuani nggak ada nih. Yang lain gimana? Ada yang bisa jawab? Benar ya, Bu. Benar? Oke. Salah ya, Bu. Salah. Cuma 2 ya jawabannya. Oke. Jadi jawabannya adalah salah ya. Kenapa? Kenapa salah? Karena bisa jadi ada muatan, tapi jumlah muatan positif dan negatifnya tuh sama gitu. Maka nilainya itu menjadi 0 gitu. Jadi bukan karena dia nggak ada muatan nilainya tuh 0, tapi karena antara muatan positif dan negatif itu jumlahnya sama gitu. Jumlahnya sama sehingga ketika di jumlahkan itu akan menjadi 0 atau netral seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, hukum Coulomb bisa diturunkan dari hukum Gauss. Ini adalah pernyataan yang benar ya. Kenapa saya bilang benar? Karena ketika kita mengukur hukum Gauss itu apa rumusnya? Ayo, hukum Gauss apa rumusnya? Pi sama dengan harus saya nunjukin slide sih. Pi sama dengan total medan listrik dikalikan dengan luas permukaannya, ya kan? Nah, medan listrik sendiri kan bisa kita ukur kan? Medan listrik rumusnya kan dari K Q bagi R kuadrat, Bu. Oke, kaki R kuadrat ya. Nah, kaki R kuadrat itu adalah gaya Coulomb, ya kan? Iya. Makanya di sini saya bilang tadi hukum Coulomb itu bisa diturunkan dari hukum Gauss. Ini adalah sebuah pernyataan benar, gitu ya. Karena tadi tadi medan listrik itu bisa kita peroleh dari mana? Dari gaya Coulomb dibagi dengan besar muatan itu, gitu ya. Makanya statement C ini benar. Gitu. Next, permukaan Gauss adalah permukaan hayal terbuka yang dapat kita pilih sesuka hati. Ini pernyataan benar atau salah?
Ayo, gimana? Ini pernyataan benar atau salah? Dia itu permukaan hayal, 1. Dia itu bersifat terbuka, 2. Dan dia bisa dipilih sesuka hati, 3. Apa tiga-tiganya benar? Kalau salah satu Salah, Bu. dari... Hah? Coba yang salah, Bu. Kalau menurut saya. Salah. Salahnya yang mana? Karena permukaan gaus itu harusnya tertutup dan dia kan berbentuk bola. Ada volumenya Oke, gitu makanya kalau oke, oke, bagus. Ini Nanda yang jawab ya kayaknya. iya, Bu. Oke, ya baik, makasih. Ya, yang terbukanya itu salah ya. Nah, yang dapat kita pilih sesuka hatinya ini sebenarnya bukan sesuka hati ya, tapi mengikuti bentuknya. Ya, jadi bukan sesuka hati ya, tergantung bentuknya apa itu bendanya itu berbentuk apa, makanya nanti yang menyelimuti itu, makanya dia bersifat tertutup itu bentuknya apa. Jadi kalau kita jabarkan kurang lebih seperti ini. Permukaan, jadi statementnya salah ya. Jadi permukaan Gauss itu hayal, iya. Permukaan Gauss itu adalah hayal. Jadi kita yang membuat, ya. Kita yang membuat si permukaan tersebut. Makanya dibilang permukaan hayal. Jadi nggak ada yang namanya permukaan Gauss itu secara real ya di benda bermuatan. Nah, tapi sifat yang terbukanya itu salah. Jadi harusnya dia tertutup, enclosed, dan dia melingkupi suatu volume gitu. Jadi bentuknya bebas. Jadi tadi balik lagi kalau muatannya bentuknya titik, makanya tadi permukaan yang menutupinya apa? Biasanya berbentuk bola. Gimana kalau bentuknya seperti kawat panjang gitu ya? Ketika bentuknya kawat panjang, berarti kan bentuknya adalah silinder kan, gitu ya. Yang melingkupi kawat panjang tadi adalah silinder seperti itu. Makanya dia nggak bisa kita bilang bisa dipilih sesuka hati, enggak. Tergantung bentuk bendanya atau bentuk bidangnya gitu. Termasuklah kalau dia bentuknya seperti plat sejajar. Ketika bentuknya seperti plat sejajar, berarti yang melingkupi dia bisa berbentuk persegi panjang gitu ya. Apa? Persegi panjang apa namanya? Ya, kubus gitu ya. Bukan kubus. Balok ya, balok persegi panjang seperti itu. Ya, jadi bukan sesuka hati tapi mengikuti bentuknya gitu. Terus pernyataan terakhir ini, hukum Gauss hanya berlaku untuk kasus khusus seperti kawat panjang tak hingga, bola, dan plat dengan lebar tak hingga. Jadinya ini benar atau salah? Salah, Bu. Salah ya. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman ini. Kenapa? Karena ya tergantung tadi. Tergantung bendanya. Semua benda itu bisa kita terapkan hukum Gauss ini. Bisa kita buatkan hukum Gauss ini. Cuman tadi kalau kasusnya itu adalah benda-benda yang memiliki simetri, makanya kita mudah dalam menurunkan nilai medan listrik tadi gitu. Jadi kalau ada dia berbentuk simetris kan jelas, misalnya bola berarti tinggal pakai luas permukaan bola, ataupun misalnya dia bentuknya tadi silinder gitu ya, kawat panjang, berarti kan luas permukaannya ada luas permukaan silinder. Jadi nggak perlu tuh susah-susah kita cari menggunakan persamaan integral gitu. Tapi jika kasusnya dia bukanlah benda yang simetris, hukum Gauss-nya berlaku nggak? Ya berlaku. Gitu. Cuman lebih sulit jadinya ketika kita harus memasukkan ke dalam persamaan gitu, atau mencarinya itu akan menjadi lebih sulit gitu, nilai dari medan listriknya ya. Jadi ketika dibikin statement seperti ini gitu ya, bukan berarti hukum Gauss itu cuma berlaku di sini ya, berlaku di benda-benda simetris ya, bukan. Tapi ini adalah contoh-contoh yang lebih mudah ketika diaplikasikan rumus si hukum Gauss tadi. Begitu. Ya, ini tentang teorinya flux listrik dan hukum Gauss. Sampai sini ada yang mau di-clear-kan? Ada? Nggak ada? Sudah clear, Bu. Udah clear ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2 ya. Oke, nah di soal nomor 2 ini penjabaran lebih lagi dari statement yang udah kita pahami di soal nomor 1.
Jadi langsung diberikan dalam sebuah contoh kasus, gitu ya. Jadi di sini untuk memahami flux listrik itu kita lihat dari contoh kasus sebuah cakram. Jadi di sini ada cakram, gitu ya, dengan jari-jari 0,1 meter. Kemudian di cakram tersebut ada flux listrik yang melaluinya, di mana diorientasikannya dengan vektor satuan normal N, ya, entopi, terhadap sebuah medan listrik homogen yang besarnya 2 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Gitu. Ini besar medan listriknya. Gitu. 2 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, di sini disuruh tentukan berapa flux listrik yang melalui cakram jika membentuk sudut 30, tegak lurus terhadap medan listrik, dan sejajar dengan medan listrik. Ini seperti yang tadi statement di nomor 1A, gitu ya. Statement nomor 1A. Ini kita mau melakukan pembuktian tadi. Benar nggak sih ketika flux listrik itu menembus permukaan dan medan listriknya itu sejajar dengan vektor normal permukaan tersebut, dia akan memiliki nilai paling maksimum flux medan listriknya. Di sini pembuktiannya di soal nomor 2 ini, gitu ya. Jadi kita bahas satu-satu ketika sudutnya berbeda. Nah, seperti yang udah saya lihatkan di sini kan ya. Jadi rumus flux listrik itu ya ini cuman Pi sama dengan medan listrik dikalikan luas permukaan dan dikalikan cos theta ketika dia ada sudut yang terbentuk antara medan listrik dengan vektor permukaan tadi, gitu ya, vektor permukaannya. Nah, ketika dia membentuk sudut 30 derajat, berarti tinggal kita masukin aja kan. Di sini. Nah, jadi ini kita cari dulu ya luas A-nya tadi ya. R-nya kan 0,1, berarti ini bentuknya adalah cakram. Ketika bentuknya cakram, luas permukaannya itu berbentuk lingkaran. Makanya kita pakai rumus lingkaran, Pi R kuadrat. Didapatlah luas A itu sekian, 0,03 ini. Nah, yang soal 2A itu kan dia membentuk sudut 30 derajat antara medan listrik dengan vektor permukaan dari si cakram tadi, gitu ya. Makanya kita masukkan ke sini. Pi sama dengan E kali A kali cos theta, gitu ya. Didapatlah cos theta-nya tadi sudut 30 derajat. Cos 30 itu 0,8 sekian ya. Makanya nilainya 54 Newton meter persegi per kolom, gitu ya. Nah, terus kemudian yang soal B, gimana kalau dia tegak lurus terhadap medan listrik? Ketika dia tegak lurus terhadap medan listrik, berarti sudutnya itu adalah 90 derajat, ya kan? Sudutnya 90 derajat, berarti cos 90 derajat itu adalah 0, ya. Makanya ketika sebuah medan listrik itu flux listriknya sejajar ya. Kalau tegak lurus permukaan itu berarti flux listrik itu ketika medan listriknya itu tegak lurus terhadap permukaannya, berarti kan bisa dibilang dia itu medan listriknya akan sejajar dengan permukaannya. Berarti dia nggak melewati si permukaan, gitu ya. Dia nggak akan melewati si permukaan. Makanya di sini dia bernilai 0. Tidak ada flux listrik yang terjadi di sana, seperti itu. Nah, sedangkan yang di C tadi sesuai dengan statement A, dia sejajar dengan medan listrik, gitu. Ketika vektor normal permukaan ini sejajar dengan medan listrik, berarti kan sudut yang terbentuk 0 derajat. Nah, ketika cos 0 itu nilainya adalah 1. Aduh, ini salah nih, nggak pakai koma, nilainya 63. Jadi nilainya adalah 63 Newton meter persegi kolom. Beda kan ketika dia ada sudut 30 derajat, nilainya cuma 54 Newton meter persegi per kolom, gitu ya, flux listriknya. Tapi ketika dia sejajar
ketika dia sejajar dengan medan listrik, vektor normal permukaannya nilainya menjadi 63 Newton meter persegi per kolom. Makanya statement A ini dia benar gitu, dibuktikan dari sini. Gitu. Oke, sampai sini soal nomor 2. Bu, saya mau nanya dulu Bu, mau konfirmasi Oke. aja sih Bu. Iya. Luas A sama dengan pi kali 0,10 meter kuadrat itu berarti pi-nya itu kan make yang 2/7 atau 3,14 ya Bu ya? Iya, 3,14 ini. Itu aja sih Bu, mau konfirmasi aja Bu. Oh, ya di sini Masih Bu. pakainya 3,14. Jadi ya ini saya dapat contoh soal yang begini ya. Ya kan kalian nanti yang kalian tunjukin ini, tapi kalau kalian mau pakai hitung-hitungan kalian nanti sendiri, coret-coretan kalian silakan, yang memudahkan kalian aja. Gitu ya. Oke, ada lagi soal nomor 2 ini? Yang mau dibahas? Udah clear? Clear Bu. Clear ya. Oke. Next kita ke soal nomor 3. Ini Pak Afif ada mau yang disampaikan Pak? Mungkin diluruskan apa yang saya sampaikan Pak? Enggak sih Bu, lanjut. Mungkin scroll ke atas sedikit Bu. Ya. Nomor 2 aja deh. 2, Mungkin yang ya. di nomor 2 sih lebih perlu ditekankan ini ya. Kan saya lihat di sini juga aspraknya, asistennya juga udah senior semua ini. Ini udah pemain lama semua nih Bu Rahma nih. Oh iya, saya kan baru juga Pak, jadi saya nggak tahu ini pemain lama atau pemain baru. Jadi yang nomor 2 sih mungkin lebih perlu itu kan ada kata-kata diorientasikan dengan vektor satuan normal n itu ya. Jadi apakah nanti benda itu atau permukaan itu dihadapkannya sejajar dengan medan listriknya itu sejajar dengan permukaan atau sejajar dengan vektor normalnya, itu yang perlu ditekankan sehingga mahasiswa nanti mulai terbiasa membaca secara detail terkait soal-soal yang ada itu, apalagi soal cerita. Takutnya mahasiswa cuma baca apa namanya, atau enggak ngelihat jari-jari, kemudian value-nya berapa, kemudian medan listrik value-nya berapa, cuman begitu, kemudian sudut cuma diambil sebagai nilai theta atau nilai alfanya aja, tetapi ternyata diorientasikannya dengan permukaan bidang gitu, bukan dengan normal, maka nilai alfanya kan akan berubah. Itu yang mungkin perlu kita tekankan lagi ke mahasiswa untuk lebih peka di situ. Boleh dilanjut sampai 6 Bu Rahma, silahkan Bu. Enggak lah Pak, kita serahkan ke Bapak nanti ya Pak, atau dari sini Pak nomor 3 diserahkan ke Pak Afif. Nanti saya sekian dan terima kasih aja Bu. Oke, baik ya, terima kasih Pak Afif ya. Jadi itu ya yang perlu ditekankan ke mahasiswa nanti di kelasnya masing-masing gitu. Jangan cuma sekedar lihat angka terus masukin aja ke rumus gitu tanpa memahami tadi ini sudut pandangnya, point of view-nya yang mana gitu ya. Oke. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada yang mau bertanya kah? Ini ada yang bunyi? Oh, enggak Bu. Oh, enggak. Oke, soal nomor 3. Nah, di sini harapannya nanti mahasiswa mampu mengaplikasikan hukum Gauss tadi dalam kasus simetri silinder. Ini yang saya bilang tadi. Apakah hukum Gauss itu hanya di benda-benda simetri? Enggak. Gitu. Cuman kalau nggak benda simetri, ya mahasiswanya pasti sulit kan. Harus menghitung menggunakan integral tadi, harus dihitung satu-satu. Sedangkan kalau dia berbentuk simetri, apalagi silinder, ya udah tahu kita, udah jelas. Oh, luas permukaan silinder tuh apa rumusnya? Oh, volume permukaan volume silinder tuh apa rumusnya? Gitu kan. Lebih mudah untuk dimasukkan. Oke. Nah, ini ada sebuah silinder konduktor. Nah, ini juga nih penting nih. Sebuah silinder konduktor pejal sangat panjang berjari-jari R memiliki rapat muatan volume ρ. Tentukan medan listrik yang dihasilkan di tiap daerah ketika R itu lebih kecil dari R besar
ya jari-jari si silindernya, dan ketika jari-jari R-nya itu lebih besar dari jari-jari si silinder. Berarti kan di sini, nah ini dia gambar silindernya, silinder konduktornya. Ya, silinder konduktornya dia punya jari-jari sebesar R besar ini kan. Nah, yang ditanya itu adalah medan listrik yang dihasilkan ketika dia lebih kecil dari jari-jari silinder. Berarti dia ada di dalam konduktor silinder ini, gitu ya. Medan listrik ketika dia di dalam konduktor pejal ini. Dan yang R kecil lebih besar dari R itu adalah ketika medan listriknya itu di luar si konduktor pejal ini. Gitu. Nah, cara memahaminya itu kita melihatnya dari sini. Nah, jadi ketika dia itu di dalam konduktor pejal, ya berarti kan R itu lebih kecil dari R besar tadi. Berarti kan dia di dalam silinder. Nah, ketika di dalam silinder, medan listrik konduktor itu pasti selalu 0. Makanya nilai medan listrik yang ada di dalam konduktor itu 0. Kalau dia bukan konduktor, Bu, belum tentu 0 ya. Tapi kalau konduktor pasti akan selalu 0 gitu ya. Jadi ketika yang kita ukur medan listriknya itu ada di dalam konduktor, terutama konduktor pejal, maka nilainya adalah 0. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia posisinya itu lebih besar dari si konduktor tadi gitu ya. Ketika lebih besar dari konduktor tadi, maka kita harus menghitung apa? Menghitung Q yang menutupi, enclose, Q yang melingkupi, bukan menutupi ya, Q yang melingkupi si permukaan Gauss tadi gitu ya. Permukaan Gauss itu melingkupi apa aja gitu. Nah, dalam kasus ini yang dilingkupi kan cuma si silinder ini kan. Nah, silinder ini kalau kita rumuskan itu, ya, dia itu yang melingkupi adalah rapat muatan volume dikalikan volumenya gitu ya. Key enclose-nya itu. Ini paham kan? Ini tadi sesuai Pak Afif bilang, ini udah veteran semua ya. Jadi tahu kan kenapa key enclose-nya ini sama dengan rho dikalikan volume? Atau masih ada yang belum paham dapat dari mana key enclose-nya itu sama dengan rho kali volume? Oke nggak nih? Clear nggak nih kenapa key enclose itu sama dengan rho kali volume? Mana ini suaranya? Ya, jadi di sini seperti yang dibilang di sini ya, rapat muatan volumenya itu adalah rho gitu. Di mana rapat muatan itu kan banyaknya muatan pada volume tertentu kan ya, banyaknya muatan pada volume tertentu. Makanya Q-nya adalah rho dikalikan volume. Gitu ya. Nah, berdasarkan rumus hukum Gauss tadi kan ya, integral medan listrik dikalikan jumlah luas permukaan gitu ya, sama dengan Q enclose per persimivitas udaranya gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan lah gitu ya. E dikalikan ini luas permukaannya karena dia bentuknya silinder, makanya kita pakai rumusnya adalah 2pi R jari-jari dikalikan panjangnya. Panjangnya di sini kita notasikan dengan L gitu. Terus sama dengan rho dikalikan volume. Volumenya silinder itu apa? Pi R kuadrat dikalikan L per epsilon 0. Makanya diperolehlah medan listrik ketika jari-jarinya itu lebih besar dari jari-jari si benda konduktor pejal tadi, maka nilainya adalah rho dikalikan R-nya per 2 pi epsilon 0 gitu ya. Oke, ini belum yang sampai pakai kita menghitung apa enggak, tapi supaya kita paham tadi posisi-posisi medan listrik itu ada di mana gitu. Makanya kita melihatnya dari
R-nya itu lebih besar dari jari-jari bendanya kah atau lebih kecil dari jari-jari bendanya. Seperti itu. Oke, sampai sini. Gimana? Dia mau tanyain dulu nggak sampai sini? Soal nomor 3. Nggak ada? Clear, Bu. Clear ya. Oke, baik. Mungkin mulai nomor 4, silakan dilanjutkan. Saya oper estafetnya, baton estafetnya ke Pak Afif. Ya, nih. Pak Afif udah live, Bu. Mangga Pak, dipersilahkan. Oke, saya sharing aja ya. Karena saya juga belum membaca semua materinya. Belum sempat, Bu Rahma, mohon maaf. Karena memang sedang ribet ini. Oke, udah masuk share screen-nya ya. Harusnya Udah, sudah. Pak. Oke, nah. Saya mau ini dia. Sekarang nomor berapa ya? Nomor 4. 4 itu oke. Soalnya adalah sebuah kabel yang terdiri dari 2 silinder yang masing-masing membawa muatan H+ dan H-. Jari-jari silinder masing-masing adalah A dan B, di mana A lebih kecil daripada B, sehingga itu diilustrasikan A itu ada di dalamnya B gitu. Silinder dengan jari-jari A adalah silinder pejal sedangkan silinder B adalah silinder berongga, sehingga ya itu tadi ya digambarkan masih dia bisa ada di dalam B gitu. A-nya ada di dalam B. Muatan total kabel adalah 0. Tentukan medan listrik di 3 daerah, yaitu R kurang dari A, B itu A, R lebih besar dari A kurang dari B, yang C R lebih besar dari B. Kemudian ini pembahasannya yang di kanan. Jika R kurang dari A. Medan listrik R kurang dari A berada di dalam silinder. Jika dibuat permukaan Gauss pada daerah tersebut, maka permukaan tersebut akan melingkupi daerah yang memiliki rapat muatan rho. Kemudian kita gunakan persamaannya hukum Gauss ya, E kali A sama dengan V per epsilon. Jangan di situ menggunakan bentuk integral ya. Nanti diubah aja karena kita memiliki bangun yang sudah ditentukan, yaitu bentuknya silinder. Maka di line kedua itu dituliskan E untuk R kurang dari A itu 2πRL. 2πRL-nya itu karena itu luas selimut dari tabung 2πRL sama dengan Q untuk R kurang dari A dibagi dengan epsilon 0. Diperoleh I R kurang dari A sama dengan Q dibagi dengan 2π epsilon 0 dikali R dikali L besar. Nah, densitas muatan di dalam permukaan Gauss-nya itu menjadi rho sama dengan Q plus dibagi Pi kali A kuadrat per L. Ini dari nilai E-nya di atas disubstitusikan ya, jadi ini bisa masuk. Kok tiba-tiba lompat ya. Kemudian besar muatan QR kurang dari A-nya sama dengan rho kali V, di mana V-nya tadi diperoleh di atasnya itu adalah Q per P
A kuadrat per L. Sehingga di bawahnya kita peroleh nilai HRA sama dengan Hi per Pi A kuadrat kali L dikalikan dengan V-nya diperoleh dari PR kuadrat L, dan itu di hasil akhir diperoleh Hi R itu sama dengan Hi R kuadrat per A kuadrat. Dengan mendistribusikan nilai Hi RA itu diperoleh medan listrik di daerah R kurang dari A adalah Hi per 2Pi epsilon 0 dikalikan dengan R per LA kuadrat. Cuman ini apa namanya, untuk kalau lihat kondisinya ya, sebenarnya muncul pertanyaannya adalah ini kan kabel listrik ya, maka harusnya kabel listrik itu kan dia memiliki konduktivitas ya, artinya dia harusnya konduktor sih. Makanya harusnya sih di 4A ini kalau misalkan dianggap sebagai konduktor, kalau R kurang dari A itu harusnya bisa langsung dinolkan. Karena kasusnya ini adalah kabel, tapi kita juga nggak tahu ini kabel apa. Bisa jadi kabelnya ini juga kabel ya mungkin selang lah ya, selang atau, tapi kalau kabel, ada nggak sih kabel yang tidak bisa menghantarkan listrik? Atau dia isolator isinya? Jadi ini kan soalnya sebuah kabel ya, kabel yang terdiri dari 2 silinder, jadi dia mungkin ada coatingnya, itu ada 2 lapis. Maka asumsi saya sih kalau kayak gini dia harusnya terbuat dari konduktor ya, sehingga dia bisa E sama dengan 0. Maka kita bisa nanti membangun perspektifnya adalah mahasiswa bisa sambil melihat kasusnya dulu, karena ini bisa jadi apa namanya 2 perspektif. Karena biar kita nggak apa namanya bertolak belakang dengan definisi yang ada di atas yang sudah kita paparkan di nomor 3 gitu, biar nggak kontradiksi. Karena di nomor 3 kita tadi menyatakan bahwa apa namanya nilai apa tadi medan listrik di R kurang dari R besar atau titik yang lebih kecil daripada jari-jari konduktornya atau dari bendanya itu kan dia bernilai 0 gitu, terutama konduktor gitu. Maka ini 4 ini cukup kekurangan informasi apakah dia itu dinyatakan sebagai konduktor apa enggak. Cuman kalau menurut asumsi saya kalau misalkan dia konduktor, ya udah kita nolkan aja untuk yang R kurang dari A. Sedangkan untuk yang B ini dia benar-benar kita melakukan pendekatannya dia tepat di antara RA dan RB gitu. Dia di antara RA dan RB, di antara silinder A dan silinder B gitu. Dia ada di tengah-tengahnya, maka medan listriknya dia akan lebih terpengaruh dari medan listrik dari muatan A-nya, dari silinder A-nya. Jangan untuk yang B, dia belum mendapatkan pengaruh karena dia silinder berongga dan tidak ada muatan yang bisa mempengaruhi dari dalam silindernya itu, dari yang berasal dari silinder berongganya. Maka untuk yang B, permukaan Gauss melingkupi silinder bermuatan Ki plus, sehingga medan listrik dengan mudah dapat ditentukan dengan persamaan E kali A sama dengan Ki per epsilon 0, di mana di bawahnya A-nya adalah 2pi RL untuk apa namanya bentuk selimut tabung, itu luas selimut tabung 2pi RL dikalikan dengan E-nya atau medan listriknya sama dengan Hi plus per epsilon 0, sehingga kita peroleh di bawah itu E untuk R lebih besar dari A dan kurang dari B itu sama dengan Hi plus dibagi dengan 2pi epsilon 0 dikali R dikali dengan L. Oke, bagaimana dengan muatan yang terdistribusi pada silinder berjari-jari B? Permukaan Gauss tidak mengenai muatan pada silinder berjari-jari B, sehingga medan listrik yang dihasilkan oleh silinder tersebut adalah 0.
Kontribusi medan listrik hanya diberikan oleh muatan silinder berjari-jari A. Itu tadi yang sudah saya nyatakan di awal ya. Jadi karena dia yang B itu dia silinder berongga, maka dianggap tidak ada medan listrik yang mengarah ke dalam. Jadi tidak mempengaruhi titik di mana antara A dan B tadi. Kemudian yang C, medan listrik di daerah R lebih besar dari B, ini tentunya dia 0. Kenapa 0? Karena kayaknya soalnya udah distatementkan di sini, mungkin kita bisa lihat bersama ya. Di sini udah dinyatakan bahwa ini kan dia muatan totalnya sama dengan 0 gitu. Dia muatan totalnya udah 0, maka untuk medan listrik di luar B itu sudah pasti 0 gitu. Itu aja. Jadi pesan saya sih ini yang perlu nanti ditekankan itu yang di bagian A itu, yang di bagian A terutama, karena yang di bagian A ini dia harus menjelaskan atau kita harus mendefinisikan dulu apakah dia itu konduktor atau bukan. Karena kalau misalkan dia konduktor ya udah kita pasrahkan dia bernilai 0, sedangkan kalau misalkan dia ternyata bukan konduktor, maka baru kita menggunakan perhitungan yang ada di poin 4. Untuk yang nomor 5 sekarang, mampu mengaplikasikan hukum Gauss dengan kasus simetri bola. Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 ini jelas nih soalnya, sebuah bola isolator pejal. Maka karena kasusnya isolator pejal, maka ketika dicari medan listrik di titik R dengan jarak 2 cm dari pusat bola, itu bisa gitu. Tidak akan bernilai 0 seperti halnya tadi kita menghitung atau mencari nilai medan listrik di titik R yang berada di dalam konduktor gitu. Karena ini sudah distatementkan dari awal bahwa ini isolator gitu. Ini penting untuk kita amati bersama. Ini di sini dia isolator, maka ini bisa dihitung di persamaan bawahnya. Sedangkan yang atas tadi konduktor ya dia langsung 0. Makanya tadi saya menekankan untuk yang kasus nomor 4, ya kita coba dua-duanya nggak masalah. Anak-anak disuruh mahasiswa itu diajarin juga nggak masalah. Oke, jari-jari besarnya 5 cm, jari-jari kecilnya 2 cm atau titik yang mau jadi acuan itu jaraknya 2 cm, sedangkan rapat muatan homogennya 3 gitu. Ini kuncinya salah ya Bu Rahma ya, typo ya. Ini 3 kolom per cm kubik. Maka tentukan muatan total di dalam jari-jari 2 cm. Kita harus cari nilai muatannya dulu. Nyari muatannya itu diperoleh dari rho kali V, karena rho sendiri atau rapat muatan itu diperoleh dari dibagi dengan volumenya. Maka untuk karena ini bentuknya bola, maka V-nya itu menggunakan 4/3 PR pangkat 3 dengan rho-nya itu 3 kolom per cm kubik. Sehingga nanti kita peroleh di situ yang di bawah sini ya, yang di bawah nah yang di bawah sini kita peroleh ini hilang, kita tinggal 4 kali 2 pangkat 3. Jadi kita punya nilai 32 PC. Kemudian untuk yang digunakan persamaan Gauss untuk menentukan medan listrik. Kita menggunakan persamaan ini E kali A sama dengan V per epsilon 0. Kemudian ini luas permukaan bola itu 4 PR kuadrat, sedangkan nilai I dari muatan total ya dari bola itu ada di 32 pi dibagi dengan epsilon 0, sehingga kita peroleh 32 pi dibagi dengan 4 pi R kuadrat. R-nya itu nanti disubstitusikan di sini nilainya jadi 2 kuadrat
Dan kita peroleh nilai E-nya di titik sejauh 2 cm tadi adalah 2 kali epsilon 0. Ini suara saya masih masuk ya? Takutnya tiba-tiba mati. Soalnya masuk ya. TWS saya sudah memberikan suara lowbat, Bu. Gimana dong? Ya udah, nggak usah pakai TWS, Pak. Pakai speaker. Enggak. Saya lagi di tempat umum, mohon maaf itu takut mengganggu tetangga-tetangga sebelah ini. Oke lah, satu lagi kok, tenang. Oke, nomor 6. Cara nomor 6, sebuah bola konduktor pejal berjari-jari A diberi muatan listrik 2 Ki. Sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C diberi muatan min Ki. Dua-duanya konduktor, ini kita highlight lagi. Ini konduktor dan yang satunya konduktor. Oke. Kemudian apa lagi? Diletakkan konsentris dengan bola logam pecah. Jadi dia di line lah ya, dia antara dua bola itu. Kemudian tentukan besar medan listrik di daerah 1, 2, dan 3. B. Muatan total R sama dengan A, R sama dengan B, R sama dengan C. Lalu yang ketiga, gaya yang dialami oleh muatan tersebut apabila muatan Q diletakkan pada titik yang berjarak 1,2 C dari pusat bola. Bu Rama bikin soalnya beranak semua ini, Bu. Nggak Luar apa-apa, Pak. biasa ini. Biar anak-anaknya lebih lagi. Ya boleh, Bu, ini dibantu ya, Bu ya. Oke, 6A, kita masuk ke 6A. Besar medan listrik di daerah 1, 2, dan 3 gitu. Ya, secara simpelnya, maka soalnya pasti sih 1, 2, dan 3 ya. Kalau misalkan sesuai dengan gambar, maka di R1 di sini udah pasti nanti nilainya 0 karena dia konduktor, di 3 juga sama dengan 0 gitu ya. Maka kita tinggal mencari yang ada di titik 2. Untuk yang soal nomor nomor 1, dia masih tidak mencari yang di titik 4. Dia masih titik 1, 2, 3 aja. Maka kita cukup menghitung yang ada di titik 2. Jadi memang ini melatih kepekaan kita sampai mahasiswa sebetulnya bagaimana melihat dan menyikapi soal biar enggak mereka langsung panik ketika melihat soal yang tampaknya sulit atau mungkin tampaknya butuh analisis yang berat gitu. Ternyata ketika memang kita mau melihat sifat-sifat yang ada di dalam soalnya, misalkan konduktor isolator, itu cukup membantu di dalam menyelesaikan persamaan untuk hukum Gauss ini. Maka untuk yang nilai R berada di antara A dan B atau di dalam rongganya tadi, di dalam rongga antara B dan A itu, bola B, maka kita aja nilai E dikalikan 4R kuadrat itu untuk luas bola sama dengan 2Q per epsilon 0. Nah, ini nilai karena di untuk ini di yang ada dalam yang ini adalah muatan dari bola yang A. Sehingga diperoleh di hasil untuk kali A itu nilai
Jadi dan adalah 2pi. Kalau mau perlahan boleh aja. Kemudian yang muatan total pada R sama dengan A, R sama dengan B, R sama dengan C. Karena dia di permukaan bola. Kemudian untuk yang B itu dia itu bernilai min 2i. Kenapa ini tiba-tiba muncul 2i itu? Kenapa dia bernilai 2i tiba-tiba muncul 2i? Atau kenapa dia harus memiliki muatan 2i? Ini tujuannya untuk menetralkan medan yang ada di dalam rongga sini. Jadi biar dia tidak tidak bermuatan positif atau bermuatan negatif. Maka di rongga itu harus bernilai min 2i. Lalu untuk yang C-nya yang di R sama dengan C itu C-nya sejauh di permukaan B itu. Kalau di permukaan B maka nilainya akan sama dengan yang B, dia min G gitu. Jadi yang di sini itu yang perlu ditekankan yang di sini atau yang ada di sini. Itu. Kemudian untuk yang soal yang C, gaya yang dialami oleh muatan tersebut apabila muatan Q diletakkan pada titik yang berjarak 1,2 C dari pusat bola. Oke. Kita lihat soalnya. Oke. Karena di soal ini tidak menjelaskan masing-masing nilai A-nya berapa, RA itu berapa, RB itu berapa. Cuman menjelaskan ini lebih besar A itu lebih kecil dari B, jari-jarinya, kemudian jari-jari dalam itu lebih kecil daripada jari-jari luar, dan jari-jari dalam itu lebih besar daripada jari-jari A gitu. Maka kita asumsikan dulu, kita nggak tahu posisinya di mana, muatannya tadi. Kita hitung aja semua gaya yang dialami, berarti kita menggunakan gaya kolom ya di sini ya. Gaya kolomnya itu cukup menggunakan persamaan F sama dengan Q kali E. Kita cukup pakai yang ini saja. Kalau misalkan teman-teman mau iseng mau pakai dari awal K kali Q1 Q2 per R kuadrat, atau bahkan mau lagi melihat ini beda value-nya. Maka tinggal dimasukkan aja untuk ini berarti kita pakai key-nya nanti nggak tahu juga value-nya berapa. Ini yang dari gini. Kita tahu posisinya dari mana. Kemudian kita masukkan pi epsilon 0 dikalikan dengan R kuadrat, ini sesuai dengan persamaan untuk menentukan E gitu. E itu kan kalau misalkan mau ditulis lagi, ini bisa kita peroleh dari 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan I
per R kuadrat. Maka kita cukup mensubstitusikan nilai R kuadratnya aja di situ 1,2C. Bahkan satuannya pun masih 1,2C ya. Kita nggak aja 1,2C ke dalam. Karena untuk yang Q-nya berapa, kita juga nggak tahu. Itu kayaknya tipe deh Pak Afif, min Q harusnya. Kan itu yang di titik 4. Tipe lagi ngetiknya. Enggak, yang titik 4 itu yang soal yang D, Bu, soalnya. Dan kalau misalkan dilihat soalnya, kita coba sambil highlight ya. Yang soal ini kan dia itu 1,2C dari pusat bola. Sedangkan misalkan dia ada di luar bola, tadi kita udah menyatakan bahwa E-nya aja 0 gitu. E-nya aja 0, maka F di sini udah pasti juga akan jadi 0 gitu. Nah, jadi kalau misalkan 1,2C, ya otomatis harusnya dia kemungkinan besar ada di sini sih, ada di rongga itu, ada di dalam area B. Antara bola. Maka yang paling memungkinkan sebenarnya untuk disubstitusikan ke dalam persamaan C di sini adalah 2Q harusnya. 2Q. Jadi ini mending kalau misalkan begitu ini dibiarkan dalam bentuk Q aja dulu. Nanti Q-nya berapa disubstitusikan di akhir. Yang penting kan di dalam persamaan ini kita sudah memasukkan nilai jaraknya ya, nilai jaraknya sudah masuk gitu. Jadi nggak masalah. Ini dulu. Nanti Q-nya tinggal disubstitusikan 2Q, nggak masalah. Karena dari pusat bola ya, dari pusat bola. Dan di atas juga sudah sudah ada statement-statement bahwa ini ya, terutama di medan-medan ini, yaitu otomatis sudah menjadi perwakilan gitu, apa yang harus dimasukkan di poin C. Sedangkan untuk yang D, apakah muatan Q pada titik 4 tersebut mempengaruhi medan listrik pada daerah 2? Gitu. Apakah muatan Q pada titik 4 mempengaruhi medan listrik pada daerah 2. Muatan Q tidak menghasilkan medan listrik di titik 2 karena titik 2 ada di dalam konduktor. Jadi kejauhan dia. Ketika ada muatan Q mendekati bola, maka akan terjadi peristiwa induksi dulu, di mana elektron-elektron bebas pada konduktor akan menata dirinya dan menghasilkan medan listrik internal yang menghilangkan efek medan listrik dari luar konduktor. Jadi ada polarisasi dan lain-lain lah ya. Di bagian ini tinggal nanti dijelasin aja, ini teori banget. Yang intinya kalau memang dia mau sampai mempengaruhi yang ada di 2, itu prosesnya panjang karena dia harus bisa mempengaruhi dulu atau membuat 3 itu terpengaruh dan 3 mempengaruhi kedua gitu. Jadi bertahap. Kita nanti ikutin panduannya aja. Dari saya begitu, Bu. Saya stop share aja lah, sambil diskusi aja kalau mau. Nanti silahkan ditambahkan kalau ada yang kurang, kayaknya banyak kurangnya juga. Bu Rahma silahkan ditambahkan selaku pembuat soal. Ya, saya cuma membuat soal ya Pak, yang membahas Bapak. Ya, jadi itu kurang lebih ya 6 soal yang harapannya tercapai tuh nanti. Konsep flux listrik sama hukum Gauss itu bisa dipahami dengan berbagai macam bentuk contoh soal tadi gitu. Dan dengan harapan tadi kan ada beberapa kayak bukan jebakan sih, statement-statement yang kalau dia ada gitu kan justru akan mempermudah ketika kita melakukan pembahasan. Misalnya tadi kan ada soal yang dijelaskan, langsung disebutkan, oh kalau dia adalah sebuah benda konduktor pejal
seperti itu, ataupun isolator kejang, ataupun tadi ketika tidak ada statementnya, itu cuman ya sebuah kabel yang bentuknya silinder, nggak tahu dia isolator, nggak tahu dia konduktor, akhirnya semua step-step itu akan berbeda gitu ya konsepnya untuk cara menjawabnya. Kurang lebih itu sih yang bisa kami sampaikan gitu ya, dari Pak Afif pun udah cukup. Tapi kalau emang ada yang mau diskusi atau ditanyakan, boleh, silakan, dipersilahkan. Ada? Enggak? Enggak ada? Tapi, Gimana cukup Pak ya. Afif? Cukup ya? Nah, tapi memang tadi ya terkait apa namanya menelaah soal itu bagaimana sifat konduktivitas dari bendanya terkait terutama dia jadi isolator atau jadi konduktor itu sangat perlu sih. Apalagi soal-soal yang mungkin kayak tadi kabel gitu. Kabelnya apalagi ketika kita bilang kabel otomatis yang terbesit di kepala kita otomatis kabel listrik gitu. Saya pun juga masih belum ada gambaran kalau ada kabel selain kabel listrik itu kabel apa itu. Hilang Pak suaranya Pak. Iya Bu, ini TWS saya mati, mohon maaf barusan saya harus off matiin TWS dulu. Jadi begitu, karena kita nggak tahu ya di situ ada jenis kabel lain nggak yang misalkan dia Belum Pak, belum terdengar. serius? Tunggu. Sekarang udah kedengeran Bu? Nah, belum juga. Kecil sekali. Sekarang masih nggak nyala juga. Ya udah Bu, kalau udah nggak kedengeran saya off dulu aja Bu, mohon maaf. Oke, baik, boleh Pak. Silakan Pak. Ya ini. Makasih Bapak. Maaf, agak repot banget. Ya, jadi itu ya tadi yang seperti udah disampaikan, tiap soal itu punya punya clue-nya masing-masing gitu ya. Jadi ketika penyelesaian pun bisa lebih mudah untuk memahaminya gitu. Gak harus seperti yang tadi saya bilang ketika kita ngomongin hukum Gauss, ya semua semua benda bisa apapun bentuknya gitu. Cuman ya tadi ketika kita tahu itu bukan benda yang berbentuk simetris, akhirnya sulit sendiri ketika kita melakukan perhitungan. Seperti itu ya. Ya mungkin kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, nanti bahan TOT-nya ini nanti mungkin dari PJ yang akan memberikan kepada asisten ya. Jadi mungkin nanti sambil ada yang perlu kita perbaiki, tadi ada yang masih tipe-tipe yang harus kita perbaikin, baru nanti kita share ke asisten. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya atas waktunya malam ini untuk menghadiri TOT ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pak Afif. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Oke, silakan Lev.